Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Prawit Anugrah Putri, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi tentang tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang transaksi persediaan antar perusahaan. Oke, sebelum melanjutkan ke inti dari materi ini, kita harus mengetahui dulu tentang tujuan dari adanya materi ini. Dalam kali ini saya rangkum tujuannya menjadi 4, yaitu yang pertama untuk memahami konsep transaksi persediaan antar perusahaan, yang kedua untuk menjelaskan tentang dampak dari transaksi persediaan antar perusahaan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi eliminasi laba tidak terrealisasi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk menganalisis jurnal eliminasi dan perlakuan konsolidasi. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi dari transaksi persediaan antar perusahaan. Apa sih transaksi persediaan antar perusahaan? Nah, transaksi persediaan antar perusahaan sendiri merupakan bentuk dari pertukaran antar perusahaan dalam satu grup yang paling umum dilakukan. Nah, ini biasanya terjadi antara entitas induk dan anak ataupun antara anak dan anak perusahaan. Nah, transaksi persediaan antar perusahaan ini harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi agar tidak mencetak pendapatan maupun beban secara ganda. Lalu kita akan mengetahui nih apa sih tujuan dari eliminasi. Nah, eliminasi ini sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa hanya biaya historis yang tercermin dalam laporan konsolidasi dan tidak ada laba kerugian antar entitas yang belum direalisasikan. Sehingga dalam hal ini eliminasi bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama yaitu untuk menghindari pengakuan laba internal. Yang kedua yaitu untuk menyajikan laporan seolah-olah terdapat satu entitas ekonomi saja. Dan yang ketiga yaitu untuk menjaga akurasi dari pendapatan dan juga akurasi dari persediaan. Nah, contoh kasus dasarnya itu ada studi case di mana PT Induk dalam hal ini menjual barang ke PT Anak dengan harga penjualan atau harga transaksinya sebesar 100 juta. Nah, dari barang itu terdapat harga pokok penjualan atau harga pokoknya sebesar 80 juta. Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat barang belum dijual ke pihak keluar, sehingga terdapat laba tidak terrealisasi sebesar 20 juta. Selanjutnya terkait dengan eliminasi pendapatan dan beban. Dalam hal ini, semua pendapatan dan beban dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan laba rugi. Nah, ada 2 poin. Yang pertama yaitu laba tidak terrealisasi itu tidak boleh diakui. Dan yang kedua, beban pokok dan pendapatan penjualan harus dieliminasi. Selanjutnya yaitu eliminasi dalam neraca. Nah, dalam eliminasi dalam neraca ini dapat diartikan bahwa hanya biaya historis saja yang dapat ditampilkan. Jika persediaan yang ada itu belum dijual keluar, maka harus terdapat penyesuaian, harus disesuaikan. Nah, persediaan itu dinilai dari harga pokok, bukan harga transfer ataupun harga jual. Dan laba belum terrealisasi ini harus ditangguhkan. Lalu kita akan mengetahui tentang jenis-jenis transfer yang ada.
Itu ada dua, yaitu transfer tanpa laba atau rugi dan transfer dengan laba atau rugi. Yang pertama yaitu transfer tanpa laba atau rugi. Ini dapat terjadi jika barang ditransfer atau dijual dengan harga pokok saja, tanpa adanya laba ataupun profit. Nah, di sini tidak ada perubahan nilai persediaan. Namun, tetap harus dilakukan jurnal eliminasi atas pendapatan maupun atas beban. Ada dua poin penting. Nah, yang pertama itu jurnal eliminasi tetap dilakukan. Dan yang kedua, jurnal atau laba bersih tidak berubah, tapi harus disesuaikan. Yang kedua itu transfer dengan laba atau rugi. Nah, jika barang ditransfer dengan markup atau laba, misalnya laba atau markupnya 20%, maka atas laba ini harus dieliminasi hingga barang tersebut atau penjualan tersebut dijual ke eksternal. Ada dua aspek eliminasi. Yang pertama yaitu laba rugi dan yang kedua yaitu neracanya. Sehingga nanti persediaannya juga harus disesuaikan kembali sesuai dengan harga pokok pembelian. Lalu terkait dengan penjualan hilir dan hulu, seperti yang kita ketahui terdapat perbedaan antara penjualan hilir atau kita sebut dengan downstream dan penjualan hulu atau sering kita sebut dengan upstream. Apa sih penjualan hilir atau downstream ini? Nah, penjualan downstream sendiri merupakan penjualan dari induk ke anak. Ya, dari induk ke anak. Sehingga apa? Nah, sehingga labanya ini akan ada di pembukuannya si induk. Lalu laba konsolidasi dikurangi dengan laba belum terrealisasi. Nah, yang kedua yaitu penjualan hulu atau upstream. Kalau penjualan hulu dan atau upstream ini merupakan penjualan dari anak ke induk. Nah, karena dari penjualan anak ke induk, maka labanya itu ada di pembukuannya anak. Lalu terkait dengan laba belum terrealisasi, ini akan mengurangi laba anak perusahaan, sehingga nantinya akan mempengaruhi hak minoritas. Terdapat tiga situasi umum yang sering terjadi dalam transaksi jual beli persediaan antar perusahaan yang sering kita jumpai. Yang pertama yaitu apabila barang dijual di periode yang sama. Barang dijual di periode yang sama. Apa yang dilakukan? Maka labanya akan direalisasikan dalam periode yang sama atau periode yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, apabila barang disimpan. Nah, perlakuan apabila barang disimpan ini, maka labanya akan ditangguhkan. Dan yang ketiga yaitu barang dijual keluar di periode berikutnya. Apabila barang dijual keluar di periode berikutnya atau tahun berikutnya, maka laba yang ada akan diakui di periode berikutnya atau laba diakui di tahun depan. Contoh soalnya, misalkan ada barang dijual, lalu ada markup atau ada laba profit sejumlah 20 juta. Dan posisinya barang tersebut belum terjual di periode yang sama atau di tahun itu. Maka kita harus menentukan jurnalnya. Ada dua jurnal. Yang pertama, jurnal eliminasi di tahun pertama saat barang tersebut belum terjual di periode itu. Maka akan ada debit dengan akun bernama laba tidak terrealisasi sejumlah 20 juta dan di kredit akan ada muncul persediaan dengan jumlah 20 juta. Lalu pada tahun berikutnya akan ada jurnal reversing. Nah, di dalam jurnal reversing ini nantinya persediaan akan ditaruh di debit sejumlah 20 juta dan laba tidak terrealisasi akan ditaruh di kredit sejumlah 20 juta. Nah, setelah kita mempelajari dengan terkait dengan transaksi
persediaan antar perusahaan, maka kita dapat menyimpulkan nih apa sih dampak dari transaksi persediaan antar perusahaan pada laporan konsolidasi. Nah, dampaknya itu ada tiga, dapat dirangkum menjadi tiga. Yang pertama yaitu laporan laba ruginya itu harus disesuaikan apabila memang ada transaksi persediaan antar perusahaan. Yang kedua yaitu neraca. Di dalam neraca kan ada persediaan tuh. Nah, persediaan dalam neraca itu juga harus disesuaikan apabila ada penjualan persediaan antar perusahaan. Nah, yang ketiga terkait dengan hak minoritas. Ini juga terpengaruh apabila memang jenis transaksinya itu upstream atau transaksi penjualan dari anak ke induk. Baiklah, cukup sekian presentasi terkait materi transaksi persediaan antar perusahaan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini atau presentasi saya ini membawa manfaat dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi saya hari ini. Terakhir, sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.